Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda menghadiri pernikahan ya. Di sini Bunda sebagai terima tamu. Ya, ini teman guru ya. Ini bukan hanya sekedar tetangga tapi juga teman guru. Yang kemanten putrinya namanya Ajeng, yang suaminya itu Sofi. Ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi pernikahan itu yang selama ini orang itu misalnya kalau melihat laki-laki atau wanita bukan muhrimnya itu kan dosa ya. Melihat saja dosa, berpegangan tangan juga dosa. Tapi kalau menikah, setelah menikah ya bukan hanya berpegangan tangan saja, sampai melakukan hubungan intim pun halal. Jadi melihat ya halal, dapat pahala, berpegangan tangan dapat pahala, melakukan hubungan intim suami istri ya berpahala, semuanya serba pahala. Jadi kalau sudah menikah itu pahala melimpah. Kalau melakukan dosa juga begitu, tiba-tiba cemberut itu ya dosa, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar ya, itu ya juga dosa. Jadi dosa ya nyepak nyandung istilahnya, dapat pahala juga begitu nyepak nyandung. Ini sambil melihat-lihat apa yang di video ini ya, nanti ada makanan prasmanan ya, terus ada dekorasi yang bagus, lihat-lihat dekorasi dan makanan-makanan yang enak-enak sambil menjawab pertanyaan ya. Ini ada yang bertanya mengenai miom, terus usus buntu dan batu empedu. Sebenarnya batu empedu itu pernah dibahas ya di video yang lalu. Jadi batu empedu itu fungsinya, empedu itu kan untuk menetralkan racun di dalam tubuh ya. Jadi kalau itu sampai ada batunya, berarti orang tersebut mengeluarkan racun, yakni maksudnya di dalam lingkungannya itu mengeluarkan racun, yakni perkataan. Jadi kata kuncinya cuma satu ya. Berarti orang itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pas pada waktu bicara. Jadi ya nyenggol ke sini, ke kiri, ke kanan, terus akhirnya menjurus ke ngerasani istilahnya. Jadi batu empedu itu bisa muncul, dimunculkan oleh Allah karena orang itu melakukan kesalahan yang berupa ngerasani, jadi membuka aib orang. Jadi hati-hati, apalagi yang dibuka itu aib pasangannya dan anaknya, itu cepat sekali kena batu empedu. Saya meneliti ini nggak asal-asalan ya, nggak asal ngomong. Saya sudah berpuluh-puluh tahun mulai remaja dan buktinya ya, saya alhamdulillah punya anak lengkap 5, laki-laki 3, perempuan 2. Ya ini penelitian saya. Orang itu kok bisa ya laki-laki semua sampai 6 laki-laki, nggak ada perempuannya, ada yang perempuan semuanya. Yang lengkap itu kan semua orang kan pinginnya lengkap nih, itu saya teliti. Jadi kok perempuan semua ya, biasanya suaminya itu agak galak ke istri, mendominasi ya, terlalu mendominasi dalam mengatur keluarga, itu bisa. Ya mengenai empedu ya, empedu itu biasanya orangnya itu suka buka aib, khususnya aib pasangan dan anak ya, biasanya cepat sekali kena. Jadi kalau ngerasani membuka aib orang lain itu tidak sedahsyat membuka aib pasangan dan anak. Kalau yang aib pasangannya dan anak itu dibuka, itu cepat sekali orang itu diberi peringatan oleh Allah, dimunculkan batu empedu. Jadi mengenai usus buntu ya, selama ini di masyarakat itu kan kalau orang itu sering banyak makan cabai terus jambu biji nanti menyebabkan usus buntu, itu mitos ya. Kalau secara akhlak
usus buntu itu kalau ada masalah tidak mampu mengeluarkan masalah itu dengan baik. Jadi kalau ada masalah diselesaikan dengan baik, ya insya Allah tidak akan mengalami usus buntu. Jadi usus buntu itu ada masalah tidak mampu mengeluarkan masalah itu dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, hobinya itu malah pergi. Saya nggak mau masalah ini kena saya, akhirnya malah menghindar. Nah, jadi usus buntu kalau radangnya itu akut, kuat sekali, biasanya orangnya itu melakukan dua sifat. Yang pertama ada masalah lari, tidak diselesaikan. Yang kedua emosional. Jadi kalau pingin usus buntunya itu tidak akan terjadi, ini untuk siapa saja ya, bagi siapa saja yang belum pernah mengalami usus buntu, ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Jadi kalau ada masalah harus diselesaikan dengan baik. Kalau memang nggak mampu, pasrahkan pada Allah. Terus yang kedua, jangan emosional. Mengenai miom ya, sampai pernah operasi miom, ya ini sebenarnya kalau bisa ya jangan sampai terjadi ya. Orang itu setelah memperbaiki akhlak, ikrar, ada loh yang sembuh tanpa operasi ya. Jadi mengenai miom, biasanya orangnya tuh banyak sekali di keluarganya tuh ngomel. Jadi sama anak salah ngomel, suami salah ngomel. Terus biasanya orangnya itu pas diamnya itu menyimpan masalah. Yaitu nanti kalau ngomelnya itu dikurangi, ya biasanya miomnya itu ya nggak muncul ya, lama-lama itu mengempes terus hilang. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi Allah itu sama sekali tidak berbuat dolim. Jadi kalau orang tiba-tiba ya dimunculkan ada miom, kenapa ya? Miom itu memang yang memunculkan itu Allah. Ya Allah berbuat seperti itu tuh tidak dolim ya, karena dari orang itu sendiri yang melakukan, sering di keluarganya tuh sering ngomel. Jadi anak salah ngomel, suami salah ngomel, ya itu terus menerus dilakukan sampai bertahun-tahun. Akhirnya dimuncullah penyakit. Jadi kalau penyakit itu sampai muncul, itu peringatan dari Allah bahwa di situ ada dosa yang terus-menerus dilakukan, belum dimohonkan ampun pada Allah. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.